Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri yang menipu banyak orang dengan kedok lelang arisan fiktif ditangkap. Seorang pemuda yang sudah pernah dipenjara karena kasus penggelapan kembali ditangkap karena membobol sejumlah rumah kosong. Minyak goreng subsidi minyak kita kembali langka di pasaran, sementara harga minyak goreng curah naik dari biasanya. Akibat aksi tipu-tipu berkedok lelang arisan, sepasang suami istri diringkus tim reskrim dari Polres Ogan Komering Ulu. Kerugian yang harus ditanggung oleh ratusan korban lelang arisan bodong tersebut mencapai miliaran rupiah. Setelah 2 pelaku ditangkap, ratusan korbannya pun mendatangi Mapolres Ogan Komering Ulu pada Senin siang. Dian ditangkap petugas reskrim Polres Ogan Komering Ulu di sebuah rumah kontrakan di Desa Talang Beringin, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Perempuan berusia 23 tahun itu pun langsung digelandang ke kantor polisi. Dian ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap sang suami, Roni, di perumahan Pesona Ranca Ekek, Desa Bojonglawa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasangan suami istri warga Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan berkedok lelang arisan. Peserta yang mengikuti lelang arisan ini dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 30 hingga 90%. Kasus ini terungkap setelah lebih dari 100 orang peserta arisan yang tidak kunjung menerima uang dari kedua pelaku melapor kepada polisi. Pelaku mengaku uang yang terkumpul pada mereka sudah mencapai 3 miliar rupiah. Menurut polisi, untuk menarik perhatian korbannya, pelaku menawarkan lelang arisan ini melalui media sosial. Yang bersangkutan ini menawarkan arisan untuk dijual, atau menawarkan atau menjual arisan, yang mana arisan sendiri itu adalah fiktif, ya. Arisan itu fiktif, tidak ada. Arisan itu sebenarnya tidak ada yang ditawarkan, dan dengan iming-iming keuntungan mulai dari 10%, 30%, 50%, bahkan sampai ada yang 100%. Hal itulah yang membuat para korbannya tergiur sehingga membeli arisan tersebut. Seluruhnya yang terkumpul berapa? Seingatnya? Cuma 3M. Jadi keterangannya untuk yang terkumpul itu 3M. Untuk korban sama pribadi aku minta maaf, bukannya apa, ini semua kami hilang. Mengetahui kedua pelaku sudah diringkus, ratusan korban penipuan mendatangi Mapolres Ogan Komering Ulu pada Senin siang. Mereka ingin melihat langsung sosok sang penipu dan meminta uang yang sudah disetor untuk segera dikembalikan. 15 juta. Berapa ini harapan kita ke depan, Bu? Untuk semoga duit itu balik, Pak, karena aku belum nyicipnya kata dia yang cak duit apa duit yang duit lelang itu. Dan karena nyicip aku baru meloknya, Pak. Mobil, ya. Bersama kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit mobil sedan, uang tunai 165 juta rupiah, perhiasan emas seberat 80 gram, tas bermerek, dan sebuah buku tabungan. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat polisi dengan pasal penggelapan dan penipuan yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara. Dari Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Spesialis pembobol rumah kosong sekaligus residivis kasus penggelapan kembali ditangkap polisi. Tersangka nekat membobol rumah tetangga satu kampungnya sendiri dan mencuri sejumlah barang berharga milik korban. Seorang temannya yang menjualkan barang-barang curian tersebut juga ikut diciduk polisi. Seorang residivis pembobol rumah kosong, Puji Yantoro, ditangkap tim Opsnal Polsek Ilir Barat 1 Palembang saat berjalan di kawasan Wai Hitam, Palembang pada Minggu siang. Petugas juga menangkap orang yang ikut membantu menjual barang-barang hasil curian berinisial RH. Dari rekaman CCTV terlihat tersangka Puji melompati pagar dan membobol jendela di rumah Pramaja Gusnadi yang masih tetangga satu kampungnya di Kecamatan Ilir Barat 1 saat rumah sedang kosong.
Lalu tersangka masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga di ruang tengah rumah, seperti satu set PS4, cincin, dan jam tangan di dalam kamar korban. Kemudian barang-barang hasil curian diberikan pada RH lalu dijualnya. Tersangka yang kita amankan ini memang sudah merupakan residivis, kemudian juga spesialis bongkar rumah. Jadi ada beberapa TKP yang sudah pernah dilakukan oleh tersangka ini. Untuk yang sedang kita amankan ini, tersangka melakukan pencurian di Macan Kumbang, Kecamatan Ilir Barat 1. Pelaku dengan modus memang sudah ada niat sebelumnya dari rumah untuk melakukan pencurian ini dengan membawa alat-alat seperti linggis, kemudian juga obeng, dan juga satu buah tas. Jadi tersangka datang ke TKP, kemudian memantau situasi. Apabila ada rumah-rumah kosong, baru tersangka masuk dengan cara melompat pagar. Tersangka Puji mengaku uang hasil penjualan barang-barang curian selain digunakan untuk membayar utang, juga dihabiskan tersangka untuk bermain judi online. Lewat depan Pak, naik pagar. Naik pagar? Iya. Itu barang-barang yang diambil itu dijual ya? Iya Pak. Untuk bayar utang Pak. terus Main slot. main slot, nyabu? Tidak Pak. Aku gawe gitu. Gawe aku pegawai bangunan Pak. Lah berapa kali kau maling? 3 Pak. Berapa? 3. Di mana aja? Iya Pak. Di mana aja, Pak? Sebut. Iya Pak. Di Kancil Putih Pak. Terus? Iya di Kancil Putih itu lah Pak. Itu Iya. memang sasarannya Sama rumah ini. kosong ya? Iya Pak. Pencurian dengan membobol rumah kosong sudah 3 kali dilakukan Puji sejak bulan Januari lalu, yakni di kawasan Kancil Putih dan di kawasan Macan Kumbang Ilir Barat 1 Palembang. Agaknya 7 bulan di penjara pada tahun 2012 lalu akibat kasus penggelapan belum membuat pemuda ini jera. Januar Ihrom melaporkan dari Palembang. 3 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pemuda di Kertapati, Kota Palembang akhirnya tertangkap. Korban tewas setelah dianiaya oleh para pelaku dengan senjata tajam. Ironinya, aksi keji terhadap korban sempat direkam salah seorang pelaku menggunakan ponsel. Ketiga pemuda ini tak berkutik saat dibawa polisi ke Mapolsek Kertapati, Palembang. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda di wilayah Seberang Ulu 1 Palembang lantaran terlibat tawuran hingga menyebabkan satu korban bernama Indra Wahyudi tewas. Tawuran berujung maut ini terjadi di Jalan Abi Kusno, Cokro Suyoso, Kertapati, Palembang pada 1 Maret silam. Korban tewas setelah dianiaya oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam di bagian leher. Ironinya, aksi kejam para tersangka direkam oleh salah seorang pelaku menggunakan ponsel. Yang berawal dari tanggal 28 Februari 2023 adanya janjian melalui Instagram mereka akan melakukan tawuran. Kemudian terjadilah tanggal 1 Maret 2023 terjadi tawuran di daerah Kertapati yang dimana massa itu berasal dari SQ1 dan Kertapati. Dan sebenarnya dari hasil penyidikan mereka juga semuanya berteman, saling mengenal. Kemudian dari kejadian tersebut kita lakukan proses penyelidikan dan kemudian kita menangkap saat ini ada 3 orang, yaitu inisial R, inisial Y, dan inisial MA. Dan seluruhnya adalah pelaku utama. Dan kemudian korban, pada saat itu korban inisial I meninggal dunia pada saat setelah melakukan tawuran. Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita barang bukti 14 senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Sedang para pelaku lain yang kini masih buron diimbau untuk menyerahkan diri sebelum polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Menjelang datangnya bulan Ramadan, harga minyak goreng kembali naik di Kota Palembang. Bahkan minyak goreng bersubsidi minyak kita yang sebelumnya lancar, kini justru menghilang di pasaran. Sementara minyak goreng curah yang semula dijual Rp14.000 pun naik menjadi Rp16.000. Minyak goreng bersubsidi minyak kita langka di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Kalaupun ada pedagang yang menjual,
harganya sudah Rp17.000 per liter. Diduga dibatasinya pasokan hanya 5 dus setiap pedagang, memicu kelangkaan minyak goreng minyak kita di pasaran. Selain minyak kita, minyak goreng curah pun kini harganya mulai merangkak naik. Jika sebelumnya minyak goreng curah dijual Rp14.000 per liter, kini naik menjadi Rp16.000 per liter. Menurut pedagang, banyaknya permintaan minyak goreng menjelang Ramadan menyebabkan harganya naik. Minyak kita tuh sekarang tuh dicatai setiap pembelian cuma 5 dus. Oke. Nggak boleh lebih. Kenapa gitu, Kak? Nggak tahu dari toko akun gitu peraturannya. Itu harus kawin, harus sampai barang lain baru dapat minyak kita. Minyak kita sekarang penjualannya agak susah sih, soalnya barangnya langka. Harganya naik. Naik ya. Emang dari harga berapa, Kak? Dari harga 14 sekarang menjadi 15. Naik ya. Agak susah ya. Udah biasa ya, Bu, makin punya bungkusan atau gimana? Ya kalau bisa jangan susah nyarinya. Harganya diturunkan. Minyak goreng bersubsidi hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat karena harganya yang lebih murah dibanding dengan minyak goreng non-subsidi. Untuk itu, pedagang berharap pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita dapat kembali normal dengan harga yang stabil serta dapat disalurkan secara merata ke sejumlah pedagang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.